Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada segmen kali ini saya mau jawab pertanyaan. Ada seseorang dipanggil kepolisian atau penyidik, tapi panggilannya itu melalui WhatsApp ya, dalam bentuk file PDF. Nah, pertanyaannya, apakah panggilan tersebut sah atau tidak kalau dipanggil melalui HP, melalui WhatsApp? Nah, oke, baik teman-teman ya. Jadi mengenai panggilan, terus kemudian syarat panggilan kepolisian itu ya tentu teman-teman diatur di dalam KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, jadi KUHP ini merupakan acuan atau kitab bagi semua penegak hukum, baik itu hakim, jaksa, polisi maupun pengacara. Acuannya ini ya. Tentu acuannya ini. Nah, jadi mengenai panggilan kepolisian juga diatur di dalam KUHP. Nah, baik teman-teman, sah atau tidak panggilan yang dikirim melalui WhatsApp dalam bentuk file PDF. Nah, jadi kalau acuannya KUHP, nah saya mau mengacu di dalam KUHP ya, aturan. Nah, jadi di dalam pasal 227 ayat 2 di sana dijelaskan ya, petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil, dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya. Nah, kalau yang dimaksud dalam poin ini, pasal 227 ayat 2 ini, petugas melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang akan dipanggil, diperiksa ya. Terus kemudian dia harus membuat catatan bahwa ya, panggilan tersebut sudah diterima oleh yang bersangkutan dan harus bertanda tangan secara langsung. Nah, ini teman-teman ya, jadi yang dimaksud dalam KUHP pasal 227 ya, ketika ada panggilan dan ditujukan kepada seseorang, maka pejabat yang berwenang itu harus bertemu langsung dan memberikan surat panggilan tersebut kepada orang yang akan diperiksa nantinya. Nah, itu yang saya tangkap ya, kalau dimaknai dalam pasal ini teman-teman ya. Kalau melalui sarana lain, misalkan surat itu dikirim via pos atau melalui melalui HP, nah, itu tentu tidak dibenarkan teman-teman, karena acuannya ini sudah dijelaskan bahwa ya, pihak penyidik atau pejabat yang berwenang ketika mengirimkan surat harus bertemu secara langsung dengan pihak-pihak yang akan dipanggil dan komunikasi berbicara. Lalu ada tanda tangan di sana. Mungkin ya yang dimaksud adalah surat tanda terima. Nah, itu surat tanda terimanya itu ya harus dibubuhkan atau cap secara langsung, tanda tangan secara langsung. Nah, jadi kesimpulannya, ketika aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, atau hakim, ketika akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi maupun terdakwa pada setiap tingkatan, maka surat panggilan itu harus diantarkan secara langsung ya, diantarkan secara langsung dan diberikan kepada orang yang dituju. Tidak boleh melalui sarana-sarana lain, misalkan kantor pos ataukah mungkin melalui WhatsApp ya dalam bentuk file PDF. Nah, itu ya, tentu ya panggilan yang dimaksud tadi, seseorang dipanggil oleh pihak penyidik melalui WhatsApp dalam bentuk file PDF, sah atau tidak ya, menurut saya acuannya ini tentu tidak sah, tidak dibenarkan ya, karena acuannya di KUHP teman-teman ya. Jadi itu ya, panggilan yang dikirim melalui sarana telekomunikasi seperti HP, WhatsApp dalam bentuk file PDF ya, sah atau tidak ya. Jadi menurut saya itu tidak sah
Jadi sebaiknya ketika Anda mendapat panggilan dari pihak penyidik, pihak penuntut ataupun pihak dari pengadilan, maka abaikan panggilan tersebut ya. Karena itu tidak sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh undang-undang. Abaikan, tidak usah hadir, jangan hadir, karena panggilannya itu ya menurut saya tidak sah ya kalau beracu pada KUHP. Nah itu teman-teman ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Demikian.